Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maka tatanya ngelai. Hai dua buah apa? Dua buah guni, dua buah plastik, dua buahnya. Ya, nembaknya. Ini begitu juga. Maka tidak perlu diungkapkan semua neraka. Maka kadang-kadang disebutkan ladha, kadang-kadang disebutkan jahannam, kadang-kadang disebutkan jahim, kadang-kadang disebutkan sa'ir. Ya. Kalau kita merujuk dalam tafsir Baydawi, beliau sudah mengklarifikasi dalam neraka ini siapa, ini siapa, ini siapa, semua sudah jelas. Ya. Kita lanjut. Ini makna sallu. Kita melihat riwayat Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Oh ya, ini Syekh Tantawi dulu, Pak. Apa kata Syekh Tantawi? Kenapa seorang itu diikat tangannya ke belakang dengan rantai? Bahkan Ibnu Abbas mengatakan rantai itu dimasukkan, sebagian mengatakan ke mulutnya, Pak. Kemudian dilepas melalui dubur. Ibnu Abbas mengatakan rantai itu sisa dari ikat tangannya dimasukkan ke duburnya, kemudian melalui famihi, mulutnya. Setelah itu apa? Baru dililit ke seluruh tubuhnya. Makanya sisanya apa? Sisanya merah-merah heliken. Maka ketika seorang berjalan ke neraka, tangannya ke belakang dan rantai itu merah-merah heliken. Untuk apa dibuat seperti itu? Syekh Tantawi mengatakan likai la yahrub, supaya dia tidak lari. Ya. Karena sebagian orang kai depa kai plung, walaupun itu plung ya, dia tetap akan lari. Tetapi ketika dirantai, dia tidak mungkin lari lagi, Pak. Kiban tak plung, Pak. Rantai di duburnya dan merah-merah. Kai plung gede tarik ilir rantai ho menjak kena. Ya nembaknya. Makanya mereka itu ke kondisi di padang mahsyar nanti jaradum muntasir. Itu seperti belalang yang terbang yang tidak terkontrol. Coba lihat nanti di apa namanya? Di sawah itu habis panen kan cukup le belalang ni, Pak. Coba lempar sesuatu ke tengah belalang itu. Ketika kita lempar sesuatu, belalang itu terbangnya enggak terkontrol. Ada yang terbang ke depan, ada yang ke belakang. Tanya apa? Begitulah kondisi seorang nanti di padang mahsyar. Kajaraden muntasir. Itu seperti belalang yang dia menyebar tanpa terkontrol. Ya. Kalau urun pelung gede, pelung cit. Watai urun gede pelung cit kena, Pak. Ya. Kita jangan jauh-jauh tsunami mendang, Pak. Padahal Banda Aceh kan enggak begitu luas sekali, Pak. Banda Aceh besar. Kalau dibandingkan dengan padang mahsyar ni, Pak. Ada yang lari ke sana, hom ja pelung, pelung je gede. Urung je pegang ho pelung lo kena. Ha tu ho pelung, Pak. Ha tu ada jauh. Padahal itu kan cuma sebentar kejadiannya. Kalau ini kejadiannya satu hari khamsina alfasanah. 50,000 tahun, Pak. Satu harinya. 2 hari kali saja. 3 hari kali saja. Ya kalau kita di dunia satu hari 24 jam. Setelah 24 jam, satu hari. 24 jam kedua, 2 hari. Kalau di sana 50,000 tahun yang pertama, satu hari. 50,000 tahun kedua, 2 hari. Ya kita sudah pernah membahas, sahabat bertanya ke Rasulullah, ma atwala hadza ya Rasul. Ya Rasulullah, begitu panjang masa itu ya Rasulullah. Panjang ya Rasulullah 50,000 tahun. Rasulullah tersenyum dan mengatakan tidak bagi orang beriman. Itu 50,000 tahun itu bagi orang selain orang beriman, kata Rasulullah. Jadi dalam seperti kita begini, Pak. Tak preh, tak antri, Pak. Padahal antri si jam, Pak. Tak antri si jam lagi antri si tahun, Pak. Yang urung sakit ego, Pak. Urung sakit ego mau berobat sama dokter gigi, Pak. 1 menit sama orang sakit gigi lagi padum jam, Pak. Ya, Pak. Bahkan 1 menit 1 hari, Pak. Sakit ego kai, Pak. Itanya le doktor paduro ka. Kamu uro-uro padahal baru 1 menit sakit tadi, Pak. Atau baru 5 menit dia sakit, Pak. Maka sakitnya itu seperti itu. Demikian pula nanti di padang mahsyar. Rasulullah mengatakan, itu 50,000 tahun itu bagi orang kafir. Artinya begitu panjangnya masa-masa itu, Pak. Tapi bagi orang beriman tidak, kata Rasulullah. Bagi orang beriman, kan tidhari salawatil khams, seperti menunggu salat 5 waktu. Maksudnya apa? 1 hari ya 1 hari. Seperti kita salat 5 waktu kan 1 hari, Pak. Kita tunggu waktu zuhur, kita tunggu waktu asar, kita tunggu maghrib, kita tunggu isya, kita tunggu subuh. Kan 1 hari. Maka 1 hari itu sama 1 hari. Itu bagi orang beriman. Ya. Kita lanjut. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquhu. Ya. Coba dibaca lagi. Kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Satu hasta segini, 70 hasta berarti 35 meter. Nyan, duno banyak 35 meter. Tetapi kalau di dalam tafsir jalan lain, cuma beliau saja ya, penafsir lain kan tidak. Beliau mengatakan zira'ul malaikah, kata beliau. Itu zirak-zirak malaikat, bukan zirak manusia. Artinya dipenuhi dengan rantai, ya Pak. Ini satu tafsiran. Tafsiran yang kedua, ini kita mengambil tafsir Sawi. Beliau mengatakan apa? Kinayatin anil uzmi. Kinayah itu makna kinayah, Pak. Rantai yang panjangnya 70 zira adalah sebuah kinayah begitu beratnya seseorang nanti. Begitu seorang tidak bisa lari dari padang mahsyar, maka diumpamakanlah rantai untuk mengikat manusia itu panjangnya 70 zira, walaupun tidak sampai 70 zira ya. Artinya kalau sudah dirantai hana mohoplung li, maka ini Imam Sawi mengatakan fahadha kinayah. Kinayah atas apa? Ala uzmi ya naba. Karena begitu dahsyatnya hari kiamat itu, begitu dahsyatnya nanti di padang mahsyar, seorang ketika digiring masuk ke dalam neraka itu seakan-akan seperti dirantai dengan 70 zira ya. Berarti kalau 70 zira, satu zira kan setengah meter, 70 zira 35 meter. Kalau ingin mencoba-coba nanti belum rantai juga 55 meter. Ya lilik-lilik juga taku. Lilik buat taku titiro cijak-jak na tutah. Berarti menyututah dia lebih tutah lah mbak. Ya. Yo rantai ba na rantai jaroya hulika len. Ya kali rantai karena hana mungkin pasau rantai labah ke kudubur de yulet badan mende ngerantai ba. Selain itu jalan-jalan pergi ke pasar ba. Oh mahek cir baji kau ba. Ya ba. Itu baru di dunia kahek kan ba. Coba nanti pada mahsyar ba. Ya panjangnya 70 zira. Walaupun itu ditafsirkan dengan makna apa? Makna kinayah. Kinayahnya apa? Ya dulu ala azmi. Begitu dahsyatnya nanti di sana ya Pak. Ya, gabuk ngaranti ni. Ini seperti orang gabuk ngaulu. Nyaurung keritnya gabuk ngaulu ni Pak. Orang yang menyimpan hartanya, orang yang kerit, jangankan kedrok kerit ya Pak. Ya, kedrok kerit ya Pak. Dia simpan hartanya tidak bayar zakat, tidak bersedekah. Dia simpan hartanya. Ini orang seperti ini. Nanti di padang mahsyar sibuk dengan seekor ular namanya akra. Akra itu apa? Akra lahu zabibatani. Dia punya 2 ekor. Ekornya 2, kepalanya 1, Pak. Hantan dagalan katanya. Ya, Pak. Nanti ular ini ketika orang di padang mahsyar dia sibuk dengan catatannya, sibuk ini bagaimana nanti kita masuk ke surga dengan kendaraannya. Dia sibuk dengan ular kata Pak. Maka dia bertanya kepada ular, "Kamu kenapa mengejar-ngejar saya?" Dijawab oleh ular itu, "Ana maluka wa ana zakhiruka." Saya hartamu yang kamu simpan dulu. Nak mau saya begitu saja. Maka saya mau ikut sama kamu. Ya, Mbak. Saya harta yang kamu simpan. Tidak bayar zakat, tidak ini, tidak itu. Akhirnya orang ini lari, Pak. Dikejar oleh ular ini. Ketika dikejar ini kita bisa melihat dalam riwayat Ibnu Abbas nanti, Pak. Ketika dikejar oleh ular ini, dia dililit dengan ular itu. Ekornya kan 2 ada nih, Pak. Satu ekornya menarik mulut dia ke kanan, satu ekornya menarik mulut dia ke kiri, Pak. Sehingga badannya terbelah menjadi 2. Ketika itu apa? Jadi lagi dia Pak, dikejar lagi Pak. Kejadian itu seperti gini artinya. Bukan sebentar Pak, bukan sebentar. Jadi di padang mahsyar itu kan ada kalau di alam barzah minimal kan 40.000 tahun lamanya. Artinya kalau di padang mahsyar lebih daripada 40.000 tahun kehidupan di sana Pak. Kehidupan di roh berbeda kehidupan di dalam kandungan. Kandungan cuma 9 bulan. Lahir ke dunia ada yang sebentar, ada yang 20 tahun, ada yang 90 tahun, ada yang 100 tahun. Setelah itu habis, tidak ada lagi Pak. Masuk ke alam barzah. Di alam barzah kita harus melalui juga masa itu minimal 40.000 tahun lamanya. Ini kalau sesuai dengan arahannya Imam Jalalain dalam tafsir beliau Pak. Al-masafatu baina nafkhatil ula wa nafkhatil thaniyah 40 sanah. Jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua kata beliau itu 40 tahun. 40 tahun kalau kita konversikan dengan hitungan Allah, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1 hari 1000 tahun, berarti 40.000 tahun minimal kita hidup di alam barzah. Ini Nabi Adam hidup di alam barzah kalau bangkit-bangkit lama. Belum bangkit. Sudah berapa ribu tahun sudah? Ya, berapa ribu tahun sudah? Nabi Muhammad dan sahabat sudah di alam barzah dan belum bangkit-bangkit lagi, Pak. Artinya, mereka sekarang sedang melalui kehidupan di alam barzah. Nyampe tapi kepo ni Pak. Jadi semua itu ada kehidupannya. Ada kehidupan roh, kehidupan kandungan, kehidupan dunia, kehidupan alam barzah, kehidupan padang mahsyar, dan kehidupan apakah di sorga atau masuk ke dalam neraka. Ini makna
thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Itu thumma itu sama juga at-tartib. Jadi tartib itu apa? Tartibu fi zaman. Seorang ketika pergi kantor apa? Dia mandi dulu, pakai pakaian, hidupkan kendaraan, kemudian dia berangkat, kemudian masuk kantor, kemudian dia pinjer, kemudian itu tartib namanya, Pak. Ini thumma ini tartib juga. Setelah dia itu dirantai, maka dia itu akan dimasukkan ke dalam neraka, Pak. Ya, dimasukkan ke dalam neraka. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Mana fasluku itu apa? Masuk ke dalam neraka. Kalimat fasluku ini Allah gunakan juga di dalam Al-Quran. Masalakakum fi sakar. Maknanya apa? Seorang itu sudah masuk duluan ke dalam neraka. Bukan belum masuk, sudah masuk kemudian ditanya oleh Allah. Ini bukti orang yang masuk ke neraka itu tidak pernah protes lagi kepada Allah. Tapi kalau di dunia orang yang masuk ke dalam penjara selalu protes. Lu hana salah halun, hana salah halun. Lun ka di aniaya ligau, ya nampak. Lun ka di aniaya ligau, ikut macam-macam ligau. Lun sudah dijebak, ya hana lain dijebak, tapi jebak. Ada kayak pukul mati, nampak. Saya dijebak. Tetapi ketika seorang masuk ke dalam neraka, dia tidak pernah protes kepada Allah dan tidak pernah mengatakan saya dijebak, tidak pernah. Kenapa? Allah tidak akan memasukkan seorang ke dalam neraka sebelum dia mengakui dosanya. Makanya Allah bertanya kepada dia, masalakakum fi sakar. Kenapa masuk dalam neraka sakar? Dia menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kamu hana semayang. Ya, kata bawah apa? Hana semayang rubaji. Makanya orang yang tidak salat itu sama seperti membeli tiket untuk masuk dalam neraka itu, Pak. Makin banyak dia tinggalkan salat, makin le tiket. Tiket untuk tembongnya kana aja, Pak. Ya. Ini sama seperti orang bakhil. Maka yang kedua itu nut'imul miskin. Ini apa kaidah nut'imul? Tidak memberikan makan kepada orang miskin itu apa maksudnya? Artinya kerit, bakhil ya, Pak. Orang bakhil. Makanya pada suatu hari Nabi Yahya bin Zakaria ketemu dengan iblis, dan iblis bertanya kepada Nabi Nabi Yahya bin Zakaria itu bertanya kepada iblis, bagaimana kamu menggoda manusia? Ada berapa macam manusia itu? Ya, ini Pak. Kemudian apa kata? Oh ya gini, siapa manusia yang paling kamu cintai dan siapa manusia yang paling kamu benci? Itu nanti yang tadi yang pertama itu lain lagi, Pak. Ya, itu lain lagi. Ini sekarang yang kedua ini, siapa manusia yang paling kamu cintai dan siapa manusia paling kamu benci? Apa kata iblis? Yang paling saya cintai adalah al-mu'min al-bakhil. Seorang mukmin, dia salat, dia beribadah, dia tahajud, sudah haji, dia umrah, dia salat duha, dia puasa, tetapi bakhil dia. Nabi Yahya bertanya, "Walima? Kenapa kamu cinta sekali kepada mukmin yang bakhil?" Apa jawab iblis? Sudah meringankan tugas saya. Saya tidak perlu menggoda dia lagi. Kalau mukmin itu sudah jelas bakhil, kunci neraka sudah ada sama dia. Untuk apa saya goda lagi? Yang selama ini saya goda manusia kan untuk masukkan ke neraka. Kalau ini tidak perlu saya masukkan lagi, kunci neraka sudah ada sama dia. Dia mau beribadah, mau naik haji, saya tidak perlu mengikuti dia lagi. Bah lagi yang kedua gini. Ya, Pak. Kenapa? Kunci neraka sudah ada sama dia. Ya. Dia mau tahajud malam ini, silakan tahajud, hana lem pekarule. Ya, kenapa? Kunci neraka sudah ada sama dia. Kemudian yang kedua, siapa yang paling kau benci? Yang paling saya benci adalah al-fasik. Fasik itu apa? Kadang-kadang semayang, kadang-kadang hana semayang. Tetapi dia dermawan, kata iblis, Pak. Nabi Yahya bertanya, "Walimah? Kenapa kamu benci kepada orang fasik? Padahal itu kan teman kamu itu. Orang berbohong, ipengegap, ipekurung timbangan, dia salah tapi berbuat maksiat. Kenapa kamu cinta sama dia? Benci kepada dia. Saya benci kepada dia karena saya takut sifat dermawannya itu, sering dermawan, lama-lama bisa menghapus sifat fasiknya. Maka orang seperti ini terus saya kejar," kata iblis, Pak. Maka kalau ada orang fasik yang dermawan itu terus dikejar supaya tidak dermawan lagi. Kenapa? Karena iblis takut dengan sifat dermawannya itu bisa menghilangkan sifat-sifat fasiknya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita atau satu ayat lagi. Ya, satu ayat lagi. Ini alasan. Jadi Allah itu punya alasan. Alasan apa? Setiap melakukan sesuatu itu punya alasan. Kenapa dibelenggu? Maka baik dah pegang kerana zalimi lo ni Allah dapat tahu neraka. Kamu lihat dulu kenapa saya zalimi kamu. Bukan saya zalimi kamu, kamu yang menzalimi dirimu sendiri. Ya, nampak. Jadi bukan berarti ya penjarakan apa, ini punya alasan. Maka Nabi Muhammad juga diperjalankan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu punya alasan. Dari mana kita tahu punya alasan? Itu ada dalam taklil di situ, Pak. Linuriyahu min ayatina.
Itu lam ta'lil menunjukkan kepada 3 hal. Punya alasan, Pak. Apa alasannya? Kita ambil alasan yang ketiga dalam tafsir Al-Baghawi. 1, 2 enggak, karena kita tidak membahas tentang Isra Mi'raj. Alasan perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina, untuk menampakkan manusia nanti, kata Imam Al-Baghawi, dibangkitkan di padang mahsyar di antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Itu konsentrasinya semua di situ, Pak. Walaupun sebagian tafsir menafsirkan manusia dibangkitkan nanti konsentrasinya di negara Suriah, yang kahan amburadul ini, Pak. Ada yang mengatakan di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini 2 ini. Inilah maknanya linuriyahu. Saya nampakkan kepada Muhammad, ya Muhammad, jika kalian nilai segolong dikumpulkan nanti, sekarang kau sudah melihat bagaimana kondisi Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Disitulah semua nanti manusia saya bangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika bumi ini, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti ketika saya tiup sangkakala yang pertama, saya hancurkan semuanya. Saya bangkitkan di padang mahsyar, saya ganti bumi dengan yang bukan bumi. Maknanya, sebahagian bumi ini adalah padang mahsyar, sebahagian bumi ini. Salah satu konsentrasinya apa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini kumpul urung dia, Pak. Di antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, yang jaraknya 1485 km. Titik kumpulnya di situ. Walaupun nanti sudah menyebar, yang jelas titiknya itu di situ, koordinatnya di situ nanti. Ini punya alasan. Kenapa Allah memasukkan sepulan itu ke dalam neraka? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Coba dibaca. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Kuncinya satu, Pak. Dia tidak beriman kepada Allah. Ini ba'il sak namanya, Pak. Artinya apa? Dia tidak yakin kepada Allah. Makanya iman itu fi'lan, qaulan, wa dhamiran. Jadi iman itu apa? Ucapan, kemudian tingkah laku, kemudian hati, Pak. Kata Syekh Asy-Syanqiti, kurang satu saja tidak dikatakan beriman. Ada orang, saya beriman, saya salat, tapi hati tidak yakin, kan berhana beriman sih. Ada orang yakin, maklum yakin dan nyonya itu dalam nerakanya, yakin diucapkan dengan mulut, tapi dia tidak berbuat. Tidak berbuat, dia cuma ngomong saja, Pak. Itu juga tidak benar, ya, Pak. Tidak benar juga. Ada orang yakin dengan hatinya, kemudian diungkapkan dengan apa? Dia berbuat tapi tidak yakin dengan mulutnya, Pak. Alah, kakak tak pegat juga dia. Tapi hatinya yakin, ya, Pak. Hatinya yakin. Ini juga bermasalah. Ada orang apa? Dengan mulutnya dia ngomong dan dengan hatinya, tapi hatinya tidak yakin. Itu orang munafik. Pak. Orang munafik. Jadi makanya ini yang dimaksudkan innahu kana la yu'minu billah. Salah satu dari 3 itu berkurang. Kalau kita ingin tahu saya beriman enggak kepada Allah, kita cek yang 3-3, Pak. Hati saya yakin enggak? Sampai dah berdoa kepada Allah, hati hanya yakin, Pak. Dia dah berdoa dah melakai, Pak. Ketika kita bertanya pada diri kita, pernah kedengar Allah doa lo? Pernah dikabulkan doa lo? Kuputar semayang. Ketika ditimpa musibah, dia mengatakan, untuk apa saya salat selama ini, ya Allah? Kalau musibah juga engkau berikan kepada saya. Berarti hanya betul, ya, Pak. Hanya betul, ya, Pak. Jadi iman itu harus qaulan, fi'lan, qalban. Yang 3-3 ini, Pak. Qaulan, fi'lan, qalban. Jadi diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Karena sudah bersaksi, kita yakin, ya kita salat, kita berpuasa, kita tinggalkan maksiat, ya, Pak. Itu orang beriman. Tapi kalau dia itu yakin dengan hati saja, ucapkan dengan mulut, tak boleh buat maksiat, tapi dia buat maksiat, Pak, itu berarti bermasalah. Mereka orang yang bermasalah, Allah masukkan kemari, Pak. Maka ini namanya apa? Alasan kenapa Allah memasukkan seorang ke dalam neraka. Salah satunya ini. Pertemuan selanjutnya alasan yang kedua nanti kita masuk. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.